bukan keluar dari Islam, tapi menutup diri, mengingkari, tidak menerima beliau, tapi tidak keluar dari Islam dalam pengertian Islam keseluruhan, arti Islam yang dalam pengertian lebih besar lagi. Nah, di dalam di dalam kitab-kitab Hadrat Rasulullah SAW, kalau ada begitu, itu umumnya ilham yang beliau terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan, kita mau protes bagaimana ya? Ya kan? Macam tadi itu zurriyatul baghaya, anak-anak dari perempuan pelacur atau perempuan nakal. Itu kan bukan beliau sendiri, bukan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang bersabda. Itu ilham yang beliau terima dari, atau wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sendiri yang menyatakan demikian. Beliau kan hanya mengutip saja itu. Ya, kalau beliau hanya mengutip, mestinya protes tidak ditujukan kepada beliau. Protes harus ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau mau, sebab Dia yang menurunkan wahyu. Ya. Jadi sekali lagi ini mengenai ada satu tadi yang tersinggung oleh Pak Khairul Barus, itu mengenai sholat ya. Ini juga ada ingin saya tambahkan itu. Pelarangan Hadrat Masih Maud alaihissalam ini karena ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Taala yang mewahyukan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa engkau dan murid-murid engkau tidak boleh sholat di belakang orang yang mengatakan dajjal, yang mengingkari, yang memusuhi dan macam-macam. Orang begini bahkan yang ragu, yang tidak jelas, itu pun Allah Ta'ala larang. Jadi kita ini sebenarnya konsekuen dengan apa yang Allah Ta'ala firmankan kepada beliau. Jadi konsekuensi ketaatan kita kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, yang notabene beliau adalah wujud yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita konsekuen terima beliau. Konsekuensinya apa yang beliau sabdakan kita harus ikut. Nah, jika Allah Ta'ala sendiri yang melarang kepada beliau demikian, ya konsekuensinya harus kita ikuti, karena Allah Ta'ala yang larang. Kita bagaimana? Apakah kita harus protes kepada Allah Ta'ala, ya Allah, karena banyak manusia begini, kami tidak mau ikut itu yang engkau wahyukan itu? Kan tidak mungkin kita begitu. Kalau kita mengaku bahwa kita murid Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, ya konsekuensinya kita harus taat kepada apa yang beliau jelaskan dari ilham yang beliau, atau wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Demikian. Saya tertarik tadi Pak Khairul Barus menyinggung tentang Rasulullah SAW, ayat An-Nazm. Di dalam surah An-Nazm dikatakan tentang Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa seorang Rasul itu tidak pernah berbicara atas kehendak sendiri. Semuanya adalah berdasarkan wahyu Allah Ta'ala. Bagaimanapun kerasnya, itu istilah tadi dikatakan apa, keturunan perempuan yang lacur. Kenapa? Karena yang saya tahu dalam Al-Quran juga itu ada. Kalau tidak salah, kalau tidak dalam surah Al-Muzammil, Al-Mudaththir, tentang Walid bin Mughirah yang menentang Rasulullah SAW sedemikian rupa, di mana dia itu adalah pemimpin kafir yang dikatakan yang sangat menakjubkan karena tampan, ahli startup syair, anak-anaknya juga sangat luar biasa. Di antaranya adalah Khalid bin Walid, dan dua-duanya masuk Islam yang satu lagi. Nah, dalam surah itu dikatakan dia itu dalam terjemahannya adalah dia itu orang yang kelahirannya meragukan. Hanya karena dia punya harta dan anak-anak. Di situ dikatakan dia itu dikatakan yang kelahirannya meragukan, artinya hasil, mohon maaf, perzinahan. Ini bahasa keras kata Al-Quran, tapi mengandung suatu nilai-nilai Quran yang tinggi.